ketika dia sholat di tengah halayak orang dengan ketika dia menyendiri. Makanya para ulama menganjurkan kita banyak memperbanyak amalan-amalan sirriyah, memperbanyak amalan-amalan yang rahasia. Nah, sholat malam. Biasanya kalau sholat malamnya rajin, insya Allah sholat-sholat yang lain rajin. Kang, saya teringat sebuah hadis Nabi SAW tentang 3 laki-laki yang terjebak di gua. Kang Gus pernah dengar ceritanya ya? Ya, silakan Ustaz. Ya. Jadi 3 laki-laki juga pasti pakai dengar. 3 laki-laki itu terjebak di ini hadis sahih ya. Kemudian ketika dia terjebak di gua itu, kemudian gua itu tertutup oleh batu. Iya. Lalu salah seorang di antara mereka mengatakan begini. Ini pelajaran dari hadis ini sangat berharga pemirsa. Mengatakan tidaklah ada yang bisa mengeluarkan kita dari gua ini kecuali amalan ikhlas kita. Ya, amalan yang ikhlas kita. Ini menunjukkan bahwa yang diterima Allah adalah amalan yang ikhlas. Kan banyak amalnya tuh ya. Lalu mereka disuruh memikirkan, coba kalian bertabarruk, bersandar kepada amalanmu yang pernah engkau lakukan secara ikhlas. Laki-laki pertama maju, berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya pernah mencintai seorang perempuan, keluarga saya. Dia selalu menolak saya. Suatu ketika perempuan itu datang dengan pasrah meminta sejumlah uang karena ingin terpaksa, darurat lah. Lalu dalam keadaan itu saya ingin melakukan sesuatu yang tidak. Ketika dalam kepasrahannya itu dia kemudian mengatakan, wahai saudaraku, saya tidak halal untukmu. Sesungguhnya ini haram untukmu, ya kan? Terpaksa karena dia butuh uang, perempuan ini dipaksa, ya. Lalu ketika itu ya Allah, saya meninggalkan perempuan itu dalam keadaan telanjang, lalu saya kasih uang dan dia pulang. Kalau ini perbuatan ini karena engkau ikhlas ya Allah, maka selamatkan kami. Tiba-tiba batu itu terbuka. Ini bukan kisah sinetron Kang Agus, ini hadis sahih. Ini hadis sahih, ini bukan kisah fiktif yang sering kita lihat di sinetron, enggak. Terbuka, menunjukkan bahwa Allah menerima amalan ini. Tidak ada orang yang melihat perempuan cantik sudah pasrah, siapa lagi Kang? Ini kan mental luar biasa orang seperti ini. Kalau banyak orang yang melihat disorot TV, banyak orang meninggalkan maksiat bukan karena ingin dihukum, tapi karena Allah. Dia ketika diingatkan Allah, ingatlah Allah wahai saudaraku, oleh perempuan ini mengingatkannya, tiba-tiba dia bergetar dan meninggalkan perempuan itu. Kan luar biasa ini Kang. Ya, cantik. Ya, kalau zaman hari gini luar biasa ya, cantik berduaan lagi. Dan dia mengatakan saya takut kepada Allah. Waduh, itu luar biasa ini kan. Ini dia. Yang kedua, tapi belum cukup untuk bisa keluar. Yang kedua, ini ternyata menunjukkan bahwa amalan ini diterima Allah. Ya. Ketika dia tidak ada yang melihatnya. Yang kedua, Kang, laki-laki ini mengatakan, ya Allah, saya memiliki 2 orang tua yang uzur dan saya rawat di rumah saya. Saya adalah pengembala kambing. Setiap saya pulang selesai menggembala kambing, tidaklah pernah saya lupa memerah susu kambing dan meminumkan kepada kedua orang tua saya sebelum yang lain minum. Suatu ketika ya Allah saya pulang sudah agak malam, agak sore, saya datang ketika mereka sudah tertidur. Dan ya Allah saya menunggu sampai dia bangun, tidak ada yang boleh meminum kecuali orang tua saya itu. Anak-anak saya tidak ada yang minum, istri saya tidak minum, saya menunggu orang tua saya bangun dan meminumkannya. Subhanallah. Coba lihat ya, dan bergeser itu. Kalau amalan ini, jadi setiap selesai berdoa, menyebutkan amal, semua laki-laki mengatakan, ya Allah, kalau perbuatan itu ikhlas karena engkau, bukan karena Allah, bukan karena yang lain. Ya, maka bantulah. Ternyata bergeser. Nah, pemirsa, kadang-kadang ada orang menolong itu transaksional, ya, bukunya Kang Agus ya. Lu, saya kasih, gue dapat apa nih? Kira-kira begitu. Nah, kalau orang ikhlas menolong orang tua, biasanya itu luar biasa. Menolong orang lain, masih ada pamrih. Tapi kalau menolong orang tua yang sudah jompo Kang Agus, ini kadang-kadang menimbulkan kegelisahan pada diri seorang anak. Aduh, mama udah tua lagi, aduh ngerepotin. Tapi kalau ada orang, makanya Nabi mengatakan, celaka, ragi ma'amfu, celakalah orang yang tidak masuk surga karena tidak merawat orang tua yang sudah tua. Nah, ini luar biasa ini. Merawat orang tua itu butuh keikhlasan. Kadang-kadang kita ini, aduh, repot aja sih. Udah, apalagi kalau sudah kencing di atas kasur, subhanallah. Ini luar biasa, keikhlasan. Kalau menolong orang lain masih ada pamrihnya kadang-kadang. Tapi kalau orang tua, siapa sih yang mau ini? Nah, yang ketiga, laki-laki ini. Tapi tidak cukup untuk keluar. Laki-laki yang ketiga berdoa, ya Allah, saya pernah punya karyawan.
Ketika sebelum selesai dia gajian, dia pergi meninggalkan tanpa mengambil gajinya. Lalu kemudian gaji itu upah karyawan itu kemudian saya belikan kambing. Dari satu kambing, dua kambing laki-laki, betina dan jantan menjadi 3, 4, sampai Masya Allah suatu ketika dia datang ketika kambing itu sudah satu gunung, satu lembah. Dan dia datang meminta, wahai majikanku, tidakkah engkau ingat saya pernah bekerja engkau dan saya belum mengambil gaji itu. Lalu saya katakan kepada perkara itu, kalau engkau ingin ambillah semua, itulah gajimu yang saya. Dan kata orang ini, dia ambil semua kambing itu tidak menyisakan satupun. Ini juga kebangetan juga ya. Dan ya Allah, jika itu ikhlas karena engkau ya Allah. Ini coba lihat, siapa sih yang tidak ikhlas? Siapa yang bisa berada dalam posisi seperti ini, Kang? Uang orang kita belikan, uang orang nih, lalu berkembang biak. Harusnya kan ya separoh lah, kan saya kan yang ini. Ambil semua, itu kan gajimu kan. Jadi rasul amal, modal pokoknya adalah uang orang. Jadi tentu saja sesudah itu anak-anaknya milik. Itu pikiran laki-laki ini kan.